Prahara yang mengguncang Lesti Kejora kini akhirnya menemui titik terang. Lesti menang gugatan klaim hak cipta laporan Yoni Dores. Rizky Bilar dan artis-artis besar dukung Lesti. Kalau ada pemerintah langsung turun tangan, mudah-mudahan secepatnya selesai sih polemiknya. Mas Arman bilang kita dari visi mungkin mewakili suara dari penyanyi-penyanyi. Kita tahu bahwa ada polemik belakangan ini. Kita pengen sih sebenarnya biar yang berwenang yang langsung mengurusi. Kita minta negara untuk bisa turun hadir menengahi ini dan mudah-mudahan secepatnya bisa selesai permasalahannya gitu kira-kira. Nyanyi kemudian dibayar, ya itu menurut saya tidak masuk unsur pidananya. Berarti kalau yang dapat dipidana itu adalah orang yang dengan sengaja mengkomersilkan, ya. Jadi kan nyanyi itu kan nggak mungkin nyanyi tiba-tiba nyanyi sendiri, nggak mungkin, pasti nyanyi itu diundang artis itu kan. Nah berarti kalau diundang yang punya acara siapa? Yang punya acara itulah yang mengkomersilkan, yang penyelenggara acara itulah yang mengkomersilkan. Nah berarti seharusnya ya pelapor itu jangan Lestinya saja dilaporkan kemudian Lestinya itu dikembangkan. Gugatan hak cipta yang sempat menghebohkan dunia hiburan akhirnya menemukan titik terang. Lesti Kejora, penyanyi dangdut papan atas tanah air, dipastikan menang atas laporan pidana dari Yoni Dores. Sejumlah artis besar bersuara mendukung Lesti dan mengecam penggunaan pasal pidana terhadap penyanyi. Apa yang sebenarnya terjadi? Begini ulasannya. Bisa menang di acara itu karena lagu tersebut. Kalau dia nggak bagus nyanyi lagu itu, nggak mungkin dia menang, nggak mungkin sekarang dia jadi artis. Harusnya tahu terima kasih dong. Lesti Kejora sedang diguncang prahara guys. Duh kasihan loh dia. Ada-ada saja ya orang mau mensomasi karena dia membawakan lagu. Cuma Lesti yang disomasi atau dilaporkan. Ada apa ini? Kasihan ya. Pokoknya tenang aja, saya yakin kamu punya pengacara yang handal. Peraturan di dalam organisasi musik tersebut itu harus jelas dulu. Seperti apa, yang hanya menyanyikan dapat berapa persen atau harus bayar berapa persen. Intinya ke sana aja, nggak usah pakai lapor-lapor lah. Udah, kalau memang butuh royalti atau segala macam kan tinggal dibicarakan, nggak usah pakai lapor-lapor lah. Kalau menurut saya sih begitu gitu, karena kan memang ujung-ujungnya duit kan gitu loh. Walaupun memang kita di dalam apapun itu harus saling menghargai, yaitu kalau kita menyanyikan ya harus sowan dulu, harus kita izin dulu dan sebagainya. Mungkin ya saya nggak paham nih, karena yang namanya lagu di mana saja terus kita suka dengan lagu itu pasti nyanyi. Saya juga suka nyanyi kok, walaupun suara saya pas-pasan. Nanti saya disomasi lagi, aduh. Tapi mungkin ini karena dijadikan single atau cover lagu, saya nggak tahu deh. Maka itu yang dijadikan istilahnya bahan tembak orang gitu, bahwa itu merupakan komersil. Nah kita nggak tahu nih, tapi yang jelas ya ini dulu deh, dirapihkan dulu peraturannya, bagaimana sanksi-sanksinya seperti apa. Janganlah main lapor-laporan, harusnya ini dulu dong, ditegur dulu secara baik-baik, dibicarakan dulu gitu, jangan main lapor. Kan nggak mungkin juga lah seorang Lesti mangkir gitu, bener gak sih guys? Nah gitu, nih banyak nih Lesti lover nih pasti nih, ya kan? Masalahnya bukan cuma di dunia nyanyi, di dunia pendidikan aja kalau kita main terobos kan juga memang ada sanksinya guys gitu loh. Cuma ya kita kan harus ada peringatan lah gitu, peringatan pertama, peringatan kedua, nah peringatan ketiga kalau tidak diindahkan ya baru melakukan pelaporan gitu loh maksudnya. Bener gak? Setuju gak? Nah jangan-jangan nanti saya nyanyi walaupun suara saya pas-pasan disomasi pula. Udah deh pokoknya semangat terus ya, mudah-mudahan Lesti jangan pantang menyerah. You are the best. Dulu apa ya istilahnya, buatlah sesuatu bijaksana dalam pengambilan keputusan ini, dan saya rasa apapun yang dilakukan olehmu pasti berdampak positif untuk kehidupan kamu tentunya. Benar gak sih guys? Nah jangan dihujat loh saya loh. Intinya saya membela yang benar.
Lesti Kejora kembali menjadi sorotan publik, bukan karena prestasi musiknya, melainkan karena laporan hukum yang menyeret namanya ke ranah pidana. Tuduhan datang dari pencipta lagu Yoni Dores yang mengklaim Lesti membawakan lagu ciptaannya tanpa izin sejak tahun 2018. Kemarin Lesti Kejora ditemani sang suami hadir di Polda Metro Jaya untuk memenuhi panggilan penyidik. Pemeriksaan berlangsung selama hampir 4 jam. Tidak ada pengawalan khusus, tidak ada eskalasi. Lesti datang tenang menjawab semua pertanyaan penyidik dan menyerahkan bukti-bukti administratif atas keterlibatannya dalam penampilan lagu yang dipermasalahkan. Dia bisa menang di acara itu karena lagu tersebut. Kalau dia nggak bagus nyanyi lagu itu, nggak mungkin dia menang, nggak mungkin sekarang dia jadi artis. Harusnya tahu terima kasih dong. Lesti Kejora dan Rizky Bilar komentarin kehamilannya, sudah gede, bagaimana nikahnya, sebelumnya ada nikah siri, terus saja nggak pernah berakhir tuh pikirannya untuk ceritain itu. Tapi ingat loh, semakin Lesti diceritakan, semakin diserbu oleh warganet dengan berbagai komentar, semakin cetar dia, semakin cuannya banyak. Walaupun bisa jadi ada kegelisahan di hatinya, tetapi bagi Lesti tenang saja, nggak usah difikirkan, konsentrasi saja untuk tidak boleh terpengaruh. Apa yang dialami Lesti ternyata tidak berdiri sendiri. Dukungan pun mengalir dari kalangan musisi papan atas. Arman Maulana, salah satu sosok penting di balik Aliansi Vibrasi Suara Indonesia atau VISI, secara tegas menyebut bahwa kasus seperti ini seharusnya ditangani lewat jalur perdata, bukan pidana. Ariel Noah yang juga bagian dari VISI menambahkan, jika sistem royalti belum tertata, jangan terburu-buru menyalahkan penyanyi. Menurutnya, Lesti hanya menjalankan perannya sebagai performer, sementara urusan izin dan lisensi menjadi tanggung jawab penyelenggara. Mereka juga mengingatkan, bila pasal pidana seperti ini terus digunakan secara keliru, maka hampir semua penyanyi Indonesia bisa berpotensi dilaporkan kapan saja. Situasi ini dianggap sangat berbahaya bagi masa depan industri musik nasional. Tak ketinggalan sang suami Rizky Bilar bersama sang pengacara Sandi Arifin juga buka suara. Mereka menyebut laporan terhadap Lesti sebagai bentuk kriminalisasi terhadap seniman. Dalam sebuah pernyataan singkat kepada media, Sandi Arifin menegaskan bahwa Lesti tidak pernah berniat mencuri karya orang lain. Semua penampilannya selama ini sudah sesuai prosedur dengan izin yang diurus oleh promotor acara. Kan nyanyi itu kan nggak mungkin, nyanyi tiba-tiba nyanyi sendiri nggak mungkin, pasti nyanyi itu diundang artis itu kan. Nah berarti kalau diundang yang punya acara siapa? Yang punya acara itulah yang mengkomersilkan, yang penyelenggara acara itulah yang mengkomersilkan. Nah berarti seharusnya ya pelapor itu jangan Lestinya saja dilaporkan, kemudian Lestinya itu dikembangkan. Dari sisi hukum, para pengamat pun angkat bicara. Beberapa ahli hak kekayaan intelektual menyatakan bahwa laporan pidana terhadap Lesti lemah secara unsur. Sedangkan dalam kasus ini, Lesti hanya menyanyikan lagu di panggung resmi tanpa ada bukti bahwa ia menggandakan atau menjual lagu tersebut secara mandiri. Kegiatan itu pun dilakukan di bawah pengelolaan event organizer yang sudah membayar royalti kepada LMK. Secara tersirat, banyak pihak mulai meyakini bahwa laporan ini bisa saja tidak berlanjut ke proses hukum yang lebih serius. Namun sampai pernyataan resmi keluar, semuanya masih menjadi tanda tanya besar. Sementara itu, publik menunjukkan simpati yang luar biasa. Tagar "Kami Bersama Lesti" sempat menduduki jajaran trending di media sosial Instagram dan Twitter. Banyak yang menyebut Lesti hanya korban dari sistem yang tumpang tindih antara performer, pencipta lagu, dan lembaga kolektif. Artis-artis muda seperti Ziva Magnolia, Lyodra, dan Tiara Andini juga menyatakan dukungan. Mereka menilai bila Lesti sampai disalahkan, maka hal serupa bisa terjadi pada mereka karena sistem yang belum benar-benar transparan. Kini semua mata tertuju pada hasil penyelidikan. Belum ada putusan resmi, namun satu hal yang jelas, dukungan besar, logika hukum, dan bukti administratif membuat posisi Lesti Kejora kian kokoh. Gimana menurut kalian? Jangan lupa untuk komentar di bawah ya. Dan aku